Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bapak Anggit Dwi Hartanto ya selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi. Di sini juga ada Ibu Eli Pujastuti selaku Sekretaris Prodi Sistem Informasi. Ada Bapak Yoga juga ya sebagai perwakilan dari Prodi menemani ya yang selalu menemani. Eh, Hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi gitu ya tentang konsentrasi di Prodi Sistem Informasi. Nah, teman-teman ini angkatan 2022 minta tolong dong kalau misalkan bisa gitu ya share ke teman-temannya gitu biar biar bisa pada langsung join gitu ya meskipun nanti hasil record dari kegiatan ini juga akan kita share juga di YouTube seperti itu. Oke, eh yang kemarin di pendaftaran itu juga sudah ada banyak yang bertanya dan pertanyaan yang paling banyak itu memang masih bingung mau milih konsentrasi apa. Nah, nanti di agenda Kaprodi Menyapa kita di pagi hari ini kita akan bahas begitu ya tentang konsentrasi yang ada di Prodi Sistem Informasi karena konsentrasi di Prodi Sistem Informasi ini dulu ya dari zaman saya aja pastinya sangat-sangat berubah ya sampai yang sekarang ini tinggal ada dua konsentrasi ya yang dulu sempat tiga gitu ya sekarang jadi ada dua konsentrasi aja dan mana nih yang harus dipilih kira-kira isinya apa aja gitu ya. Nah nanti untuk pemateri kita di kali ini ya ini ada dari Pak Anggit sendiri nanti yang akan memberikan materi. Nah, teman-teman silakan nanti kalau ada yang mau bertanya ya selama acara teman-teman boleh langsung ketik aja di kolom chat yang ada di Zoom ini. Jadi nggak apa-apa, nggak usah nunggu acaranya selesai dulu. Pokoknya nanti tiap apa gitu kalian bisa pokoknya bisa ketik aja dulu di kolom chat gitu ya. Kemudian nanti kita akan bahas itu di sesi tanya jawab setelah Pak Angkit memberikan materi. Syukur-syukur sih udah terjawab gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga. Pokoknya ditulis aja di kolom chat gitu ya. Oke, Pak Anggit sudah siap? Gimana kabarnya Pak Siap. Anggit hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, 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 sehat ya. Apa namanya? Mensugesti diri ya Pak ya, sehat, sehat. Ya, sehat dan kuat. Sehat, sehat ya. Oke. Ya, silakan Pak Anggit bisa mulai share screen. Ya, terima kasih Bu Asti. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Eli Pujastuti MKOM selaku Sekretaris Program Studi SI, yang kami hormati Ibu Ika Asti Astuti selaku Koordinator Bidang Penguatan Kelembagaan, ada Pak Yoga di bidang penelitian pengabdian, dan yang tentunya yang berbahagia dan masih semangat seluruh siswa Sistem Informasi Angkatan 2022 pada khususnya dan umumnya Pak untuk seluruh mahasiswa SI. Eh, Teman-teman, hari ini saya mau sharing gitu ya. Kenapa ini penting? Karena teman-teman akan apa ya? Dipaksa memilih gitu ya. Nah, memilih itu kan kadang-kadang nggak enak gitu ya. Tapi teman-teman dipaksa untuk memilih. Memilih di antara pilihan-pilihan itu dan semuanya bagus kan gitu. Nah, apa yang dipilih adalah konsentrasi. Karena di Prodi SI itu mulai semester 4 teman-teman diminta untuk memilih mau ahli, mau pakarnya itu di bidang atau di peminatan yang mana. Sehingga nanti teman harus memikirkan matang-matang untuk mulai memilih yang mana nih, mau masuk yang mana. Kenapa? Karena efeknya panjang ya, mulai semester 4, 5, 6 sampai lulus, teman-teman itu akan fokus ke konsentrasi itu. Boleh nggak pindah? Boleh, tapi ngulang tahun depan. Artinya apa? Ya, teman-teman rugi satu tahun. Karena mengulang ini berarti kan kalau misalnya semester 4 ini salah ngambil konsentrasi gitu ya. Atau wah ternyata tidak cocok gitu ya. Kalau saya ya saya teruskan. Saya berusaha bagaimana biar saya bisa bertahan dan selesai kan gitu. Tapi kalau teman nyerah dan mau pindah konsentrasi, itu nanti pindahnya bukan semester 5 nggak bisa. Harus nanti nunggu semester 6 lagi. Ngambil lagi mata kuliah konsentrasi yang ini kan gitu.
Nah, itu yang membuat durasi masa studimu semakin panjang dan itu tidak direkomendasikan. Makanya pentingnya penjelasan konsentrasi ini karena akan mempunyai efek jangka panjang kan gitu. Oke. Nah, tak bosan-bosan saya selalu menyampaikan apa itu visi fakultas gitu ya. Menjadi fakultas ilmu komputer sebagai fakultas unggulan dunia dalam bidang ekonomi kreatif dan ICT berbasis entrepreneurship pada tahun 2030. Selaras dengan itu, Prodi SI juga punya visi. Apa visi keilmuan Prodi SI? Menjadi Prodi SI yang unggul pada bidang ekonomi kreatif dan ICT berbasis entrepreneurship pada tahun 2030. Alhamdulillahnya 2023 kita sudah terakreditasi unggul dari Laminfocom. Ya, tepuk tangan dong, gitu ya. Piye cara tepuk tangan itu? Nah, kemudian ada unggulan dunia ini penting ya pada tahun 2030. Nah, berarti kan ada 7 tahun lagi nih waktu kita itu ya. Ada 7 tahun waktu kita itu untuk mencapai akreditasi unggul. Ya, gimana caranya? Ya dikerjain ya. Nah, nanti ada banyak parameter yang itu tim prodi lah yang mikir ya. Teman-teman mikirnya apa? Teman-teman mikirnya itu tingkatkan kualitas diri Anda dan cepatlah lulus PR-mu itu. Setelah cepat lulus, silahkan berkarya sebaik mungkin kan gitu. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan dan sudah kita ketahui. Jadi nanti teman-teman lulus di ijazahmu itu tertulis akreditasi unggul. Ya, itu kalau PNS bleng gitu ya. Tapi ya kayaknya nggak banyak ya sekarang yang suka PNS ya. Di industri kreatif aja ya. Oke. Di Prodi SI itu padanya gini, teman-teman diminta untuk lulus itu punya kemampuan, pemahaman, bisa analisis, menilai, implementasi, atau menciptakan ya perangkat lunak atau software atau aplikasi interaktif. Nah, karena untuk kreatif multimedia dalam pengolahannya dengan komputer. Jadi ada kata-kata dengan komputer, artinya memang kita itu prodi IT kan gitu. Oke. Nah, teman-teman lulus itu harus menguasai ini. Ya, kita bahas satu persatu. Jadi teman-teman lulus itu harus menguasai ini dan ini sudah saya tandai. Yang pertama apa? Punya kemampuan menjelaskan pengetahuan. Jadi nggak cuma skill aja, pengetahuannya juga harus baik. Tentang apa? Tentang kerangka aplikasi interaktif atau sistem informasi. Jadi yang peminatan ke digital bisnis ya fokusnya ke SI, kalau yang kreatif multimedia ke aplikasi interaktif. Gitu. Ya, pengetahuannya bisa menjelaskan apa ini apa itu, ini harus bisa menjelaskan. Bagaimana dia itu harus bisa menjelaskan. Yang kedua, mampu menganalisis. S1 nih, menganalisis, kemudian dari analisis itu mampu membuat suatu desain atau rancangan, terus setelah rancangan itu mampu membuatnya. Jadi nggak cuma batas rancangan, tapi mampu mencipta, ya, mampu membuatnya, ya aplikasi interaktif atau sistem informasi sesuai dengan konsentrasi masing-masing kan gitu. Nah, yang ketiga mampu menghasilkan karya. Ya, karyanya apa? Karyanya bidang aplikasi interaktif dan sistem informasi. Ya, lah aplikasi interaktif itu kok dan Mbak ya seluruh karya yang kita buat itu ngarahnya pasti sistem informasi. Ya, penyampaian informasi apapun itu ya penyampaian informasi berarti masuk kan gitu pada bisnis digital. Nah, gitu loh. Jadi sebenarnya mau konsentrasi kreatif multimedia atau konsentrasi digital bisnis, ya arahnya kita itu ke membuat suatu media untuk bisnis kan gitu. Nah, dengan entrepreneurship ya, dengan technopreneur kan gitu. Nah, yang keempat itu adalah mampu mengelola dan mengintegrasikan data. Integrasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Makanya teman-teman ada suatu data ya di semester kemarin kalau nggak salah ada semester ini ya yang semester 5 ya itu ada data visualisasi
Itu fungsinya apa? Ada suatu data, bagaimana bisa mengolah untuk memvisualkan. Nah, ini gitu. Jadi informasi yang berkualitas. Dan yang kelima, ini soft skill nih. Lulus dari SI itu harus mampu jadi pemimpin, ya, bisa membuat dirinya sendiri itu jadi leader. Nah, punya integritas, komunikasinya yang baik, gitu ya. Makanya sering ada tugas presentasi itu untuk melatih komunikasi. Terus punya jiwa entrepreneur, hasil ekonomi kreatif, bisa bekerja sama secara profesional, gitu. Itu profilnya SI. Jadi mahasiswa lulus itu punya profil ini, gitu. Oke. Dari profil itu muncullah yang namanya CPL, sikap, keterampilan umum, dan seterusnya lah ya. Ini nggak mungkin dijelaskan satu persatu. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam yang namanya CPMK. CPMK dimasukkan ke dalam mata kuliah. Nah, kalau teman-teman pengen tahu total CPMK berapa, itu ada di situ. Ada 47. Terus apa saja itu bisa dicek di sini. Ya, dicek di sini. Coba klik. Nah, ini ada, ya. Kemudian ada juga yang ini. Nah, ini yang genap, ini yang ganjil. Jadi kalau genap, teman-teman, ini targetnya. Semester 4 misalnya. Apa sih targetnya? Nah, ini ada semua. Nanti silakan dibaca. Ini bisa dibaca di mana di sini? si.amikom.ac.id, akademik, kurikulum RPS. Setelah itu di sini ada ini capaian pembelajaran mata kuliah terganjil dan genap. Jadi teman-teman lulus itu harus lulus seluruh CPMK dan CPL-nya, nggak cuma nilai aja, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kembali ke sini. Ini tadi ngomong CPMK, sekarang fokusnya ke mata kuliah. Semoga kelihatan ya. Posisimu itu sudah semester 4. Ya, sekarang semester 3 ya, besok semester 4 ya. Benar nggak? Benar ya. Nah, berarti teman-teman yang difokuskan lihat ini. Nanti mata kuliah apa aja yang diambil ini? Warganegaraan, statistika, bahasa Inggris, jaringan komputer, ANSI, kemudian kreatif multimedia, digital business. Nah, ini yang kita bahas. Mau masuk, ini pilih apa namanya? Ini milih salah satu ya, jangan dua-duanya. Ya, mau milih kreatif multimedia atau milih digital business. Ya. Terus yang putih ini berarti wajib karakter teamwork building, pemasaran digital, dan komunikasi negosiasi. Nih. Nah, yang kita bahas ini dua ini. Ya, dua ini. Berarti kalau yang putih-putih ini bagaimana? Wajib ambil. Kapan ngambilnya? Hari ini ya, nah, atau besok ya. Nah, itu. Oke. Terus berarti kalau sudah seperti itu, teman-teman, kalau kita lihat bagian ini, posisimu itu sudah di tengah loh, teman-teman. Sudah di tengah. Di sini ada 3 semester, di sini ada 2 semester. Nah, 3 semester ya, sampai semester 7. Artinya posisimu itu kalau di lautan itu sudah di tengah-tengah. Kalau nyebrang pulau itu ya, nyebrang pulau disuruh renang ya, itu sudah ada di tengah-tengah lautan. Ya, mau balik ya mesti capek ya. Yang sekarang capek ya. Posisi capek itu semester 4 5 itu capek-capeknya kuliah gitu. Mau balik ya sudah luar biasa jauh. Terus pilihannya apa? Pilihannya yang paling masuk akal ada bagaimana renang secepat-cepatnya untuk mencapai tujuan. Ya kalau kita misalnya renang di kolam renang gitu ya. Sudah berada di tengah kolam renang. Itu gimana? Mau minggir, minggirnya kemana? Kanan, kiri, lurus atau mundur? Ya, yang paling masuk akal ya udah sampai pinggir. Pinggirnya apa? Yang paling dekat. Nah, berarti lulus. Ya, itu pilihannya seperti itu. Nah, itu nanti masih berjuang di semester 5, masih berjuang di semester 6. Nah, kalau kita lihat di sini itu nanti nyambung, gitu ya. Oh, ketika kita ngambil kreatif multimedia, berikutnya itu apa saja mata kuliahnya? Itu ada di sini. Kenapa kok tadi saya bilang kalau hari ini, kalau semester ini itu salah menentukan, maka teman-teman itu ngulangnya kapan? Ngulangnya pada semester 6. Ngambil mata kuliah semester 4 dan itu sia-sia. Makanya pastikan jangan sampai kecewa atau jangan sampai salah mengambil konsentrasi. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan ada 2 konsentrasi, ya, digital business dan fintech, ya, sama creative multimedia dan metaverse. Wah, metaverse Pak, keren, iya. Ya, namanya kan keren. Sebenarnya
pasnya itu bukan metaverse ya, pasnya itu kan immersive teknologi gitu ya. Tapi banyak orang yang tidak paham itu, yang paling paham metaverse ya kita pakai istilah metaverse. Nanti kita contohkan hasil-hasilnya seperti apa ya. Nah, kalau digital business itu pada intinya bagaimana kita membuat suatu tool ya, tool untuk bisnis. Bentuknya apa? Bisa mobile, bisa aplikasi, bisa website gitu ya. Nah, terus di dalamnya itu ada AI-nya, ada sistem rekomendasinya, ada sistem mungkin machine learning, ada decision support sistemnya, gitu ya, untuk menunjang bisnis. Nah, kalau kreatif media itu membuat aplikasi interaktif, ya, nanti ada contohnya. Oke, kita bahas dulu tentang mata kuliah tadi. Kalau teman-teman nanti ambil mata kuliah konsentrasi digital business and fintech, maka semester 4 ini silahkan nanti ambil digital business 2T 2P. Nah, kalau kita lihat yang warna ungu itu adalah mata kuliah konsentrasi. Berarti kalau kita hitung total mata kuliah konsentrasi angkatan 2022 itu ada 12 SKS yang dibagi menjadi 3 semester. Semester 4, 4 SKS, semester 5, 4 SKS, semester 6, 4 SKS. Loh, lah yang oranye ini apa, Pak? Oranye ini adalah mata kuliah pilihan pendukung konsentrasi. Kenapa? Gini, untuk menciptakan suatu aplikasi yang digital business yang kompleks gitu ya, itu tidak bisa hanya satu mata kuliah. Maka kita harus memilih. Lah berarti mata kuliah sebenarnya wajib, Pak, ya wajib konsentrasi. Kenapa? Kalau teman-teman nggak milih ini, nanti jadi bingung. Ya, jadi bingung loh. Ini mata konsentrasinya ini kok mata kuliah pilihannya yang lain nanti nggak nyambung, gitu loh. Ya, ya pengennya bagaimana? Pengennya saya itu nanti ini ya oranye itu nggak ada, oranye itu jadi ungu. Tapi kan belum bisa untuk saat ini. Jadi kalau ini udah kalau ngambil konsentrasi digital bisnis ya udah paketnya ini harus diambil gitu ya. Tapi kalau yang ini masih memilih gitu ya. Data processing visualization, sistem rekomendasi itu pada semester 5 ini untuk mendukung digital bisnis. Nah, kemudian semester 6 ada mata kuliah yang asik nih, machine learning sama keamanan cyber. Ini mata kuliah pilihan, tapi pilihan yang semi wajib atau pilihan yang direkomendasikan untuk mendukung konsentrasi. Supaya nanti konsentrasimu di sini itu sangat didukung mata kuliah ini. Nah, gitu loh. Ya. Oke, nanti kalau belum paham bisa ditanyakan. Nah, yang berikutnya adalah mata kuliah konsentrasi kreatif multimedia and metaverse. Semester 4. Sama ya, bobotnya sama ya kalau kita perhatikan ya. Yang tadi bobotnya itu kan di sini yang digital business 4, 4, 4. Nah, sama juga. Ini nanti juga ada 4, 4, 4. Sama. Jadi totalnya 12 SKS. Mau konsentrasi apapun totalnya 12 SKS. Mata kuliah yang pendukungnya ya sama juga. Kalau teman-teman nanti ngambil kreatif multimedia, maka semester 5 nanti ngambil virtual experience dan 3D environment. Semester 6 ngambil augmented reality dan virtual reality. Ini. Nah, jadi konsentrasinya nyambung nih, kreatif multimedia nanti semester 5 nyambung di tugas proyek, semester 6 nyambung di proyek inovasi. Loh kok ada dua itu apa sih, Pak? Ini juga di digital business juga ada 12 SKS. Sebenarnya teman-teman, semester 6 itu ada mata kuliah proyek inovasi digital business, itu adalah kelanjutan dari proyek 1 dan proyek 2. Yang di sini sudah dikemas menjadi bentuk skripsi. Jadi skripsi kita itu disiapkan pada semester 6. Ya, ini sebenarnya mata kuliah yang fokusnya itu deskripsi gitu ya. Dari mana? Dari 2 mata kuliah sebelumnya. Digital business, tugas proyek itu dibuat penyempurnaannya, kemudian pada semester 6, 2 mata kuliah yang tadi yang sebelumnya itu dikemas bagaimana itu jadi produk untuk siap skripsi. Jadi semester 7 tinggal ngajuin judul bimbingan skripsi. Kapan lulusnya? Semester 8 itu wisuda. Nah, enak toh? Ya, semester 8 itu wisuda. Itu. Jadi semester 7 sudah skripsi udah tinggal jalan, tinggal
melanjutkan saja. Nah, sama juga dengan yang ini tadi. Kreatif media sama. Kreatif multimedia, di sini ada tugas proyek kreatif multimedia, di semester 6 ada proyek inovasi kreatif multimedia. Nah, di 2 mata kuliah sebelumnya, kreatif multimedia dan tugas proyek, itu untuk mengemas produk. Supaya apa? Nanti pada semester 6 tinggal penyempurnaan dan ditambahi format-format skripsi supaya nanti di semester karena di semester 6 itu kan memang ada mata kuliah yang namanya metodologi penelitian. Itu pas banget. Ya, jadi nanti proposal mudah sesuai dengan bidang masing-masing gitu, ya. Oke, terus setelah itu semester 5 untuk kreatif media nanti ngambil virtual experience ya sama 3D environment, semester 6-nya ngambil AR sama VR. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, digital bisnis itu ini barusan saya tadi minta dari tim dosen, saya buka aja ini. Saya buka semua. Ada contoh yang ini contohnya nih. Nah, ini contoh produk-produk yang dari digital bisnis. Sayurin, ini bisnis juga nih. Oh, ini e-commerce ya. E-commerce. Kemudian, oh ini juga masih e-commerce. Ya, dengan masing-masing kelebihan-kelebihannya. Ini apa? Ini hotel ya. Sistem untuk perhotelan ya. Ini bisnis juga ya. Nah, kemudian aksi nyata Dikia untuk solusi berkarya. Ini apa ini? Wah, ini penggalangan dana. Wah, ini sosial ya, sosial. Tapi ada bisnisnya nih yang bermitra. Nanti kan pasti setiap website itu punya cara untuk generate income. Ya, ada aja gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya gitu ya. Ini yang sosial tapi juga bisa bisnis kan gitu. Nah, oh ini usaha kos ini, kos Pak Edi gitu ya. Nah, ini bisnis juga. Kemudian booking lapangan jadi lebih gampang. Oh, ini juga bisnis juga. Nah, sudah tidak perlu datang, nggak perlu telepon, nah salah nyatet dan seterusnya semua udah di sini. Kemudian, nah ini ada sistem rekomendasi, ada sistem cerdasnya yang bisa merekomendasikan buku-buku apa saja. Wah kok bukunya contohnya kan dosa-dosa besar gitu ya. Oke, kemudian ini ya ini sudah contohnya sudah. Nah, di sistem rekomendasi itu hasilnya nanti kayak gini, dan itu bisa dimasukkan ke dalam e-commerce. Jadi contohnya gini, kita itu misalnya sudah sering belanja di sini gitu ya, pakai sayurin gitu ya. Kita udah punya akun, nah data itu kan terekam tuh. Nah, nanti kalau ada sayur baru gitu ya, maka kita itu bisa direkomendasikan sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang sesuai dengan perilaku kita. Oh, ini tuh suka sayurnya tuh ya mirip-mirip yang seperti kol gitu ya. Nah, maka nanti kalau ada sayur yang mirip itu akan direkomendasikan. Terus akhirnya apa? Apa tujuannya? Tujuannya agar lebih laris, nah, kan gitu. Itu bisnis gitu. Oke, kalau contohnya yang kreatif multimedia, kita buka aja ya. Oh, ada di YouTube ya. Kita buka aja. Link. Delphine, Snake, Chapelle, Game. Fantastic, Contohnya jadi game interaktif. Contoh yang lain, misalnya, oh ada ini setelah UTS, fokusnya adalah pembuatan aplikasi AR berbasis mobile dan VR, ya basisnya web. Oke, contoh ya, ini yang AR-nya, kita buka dulu AR-nya. Ini AR-nya. AR, VR ini kan basic dari metaverse ya. Kalau kita mau arah ke metaverse ya kita harus paham juga AR VR-nya.
Oke, itu contoh yang lain. Oh, ini ada yang website, sorry. Ini ya, website. Oh, ini yang kemarin digunakan untuk GKM. Nah, ada pameran virtual. Kita cek aja. Nama, prodi SI. Emailnya, si@amikom.ac.id. Masuk. Nah, ini Keilmuan program studi sistem informasi yaitu mengembangkan pendidikan dan pembelajaran sistem informasi yang unggul pada bidang ekonomi kreatif so, berbasis entrepreneurship pada tahun ini masih bisa dikembangkan ya teman-teman ya, di kreatif media ya. Dia masuk ke bisnis web. Itu bunga ya, harusnya ya, bukan avocado gitu ya. Nah, pintunya terbuka. Nah, ini kita coba lihat misalnya. Ini punya siapa nih? Media Card Application. Dan kita bisa klik. Nih, kita klik ini. Klik. Oh, kameranya udah gini sekarang. Apa kerennya Prodi SI ya. Kemudian kita bisa foto. Oh, ini pameran terfavorit saya. Kita foto. Klik. Masuk itu. Apakah Anda ingin memilih? Iya, oke. Masuk. Ya, dan seterusnya lah. Kita ulang deh, ulang. Nah, saya lupa cara gesernya gimana ya. Mundur, ulangnya mundur. Enggak sih, bisa sih. Dan seterusnya nanti coba sendiri ya. Oke, itu salah satu produk. Itu adalah salah satu produk yang basisnya dari kreatif multimedia. Kemudian profesi apa sih yang memang diharapkan oleh prodi itu salah satunya dari ini. Apakah bisa semua? Ya nggak bisa. Ya pasti salah satu mana yang ditekuni, mana yang diminati. Bisa bisnis data analis, mobile web developer atau programmer, ya, sistem analis, database administrator, project manager, ya QA, startup founder, UI UX, ya, designer, 3D animator, content creator, gitu ya, dan AR VR developer, ya. Nah ini adalah salah satu. Jadi jangan semua. Kenapa kalau semua? Ya nggak mungkin juga ya. Orang itu kan semakin tinggi pendidikan akan semakin pakar. Pakarnya di mana, ya, gitu. Maka ketika teman-teman pakarnya di data, ya berarti nanti bisa aja di bisnis data analis atau sistem analis atau database administrator. Ketika logiknya bagus ya di mobile web developer atau programmer kan gitu. Jadi ininya ilustrasinya baik, mungkin di UI UX design. Nah, gitu loh. Ya. Nah, itu kemudian ini capaian karir ini. Hapus dulu semua. Nah, alumni Amikom itu kira-kira jadi apa sih? Halo, Saya Indiaji. saya Muhammad Faiz Rahman. Nama saya Winda. Nama saya Revina Malahayati. Saya salah satu alumni Prodi Sistem Informasi Amikom Yogyakarta. Saya sekarang bekerja di MSV Studio sebagai 3D animator. Sekarang saya menjadi Science Communicator di kanal edukasi Nose ID. Saat ini saya bekerja sebagai Technical Program Manager di salah satu software as a service company di Indonesia. Saya bangga menjadi salah satu alumni Prodi Sistem Informasi karena Prodi Sistem Informasi Amikom Yogyakarta memberikan saya pelajaran dan pengalaman yang tidak terlupakan. Dimulai dari berpartisipasi dalam pertukaran pelajar ke Malaysia, sampai dengan menjadi tim teaching di program internasional di Universitas Amikom Yogyakarta. Saya bangga menjadi salah satu alumni Prodi Sistem Informasi karena Prodi Sistem Informasi Amikom telah memberikan banyak ilmu dan insight seputar industri IT. Saya bangga sekali menjadi salah satu alumni Sistem Informasi karena memberikan saya pengetahuan dan juga pengalaman, terutama di software development untuk menunjang karir saya. Saya bangga menjadi alumni Prodi Sistem Informasi Amikom Yogyakarta
Kenapa? Karena Prodi Sistem Informasi Amikom Yogyakarta memiliki environment yang sangat baik untuk mengembangkan skill dan sesuai passion kita. Lalu dosen-dosennya pun sangat friendly dan membimbing saya untuk berkembang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Come join us. Di Menjadi keluarga besar Prodi Sistem Informasi Amikom Yogyakarta. Yogyakarta. Itu kata alumni ya, kata teman-teman alumni. Halo. Halo. Oke, Halo. sudah. Halo. Saya yang di Ini yang sempat terekap teman-teman yang setor data ya di kami ya. Ada beberapa alumni yang ngirimkan data, mereka sudah jadi apa hasil dari tracer studi. Ini ada Mas Irwandi, Mas Lukmanul, Mas Tito, Mas Dewa, semua udah sukses pada bidang masing-masing. Ya, ada lagi Mas Rido, Mas Faiz yang tadi Mas Faiz Rahman tadi yang di video, Mas Iman, Mas Samuel, semua udah sukses masing-masing. Ya, nah artinya kalau alumni SI aja bisa sukses itu sesuai itu, maka teman-teman juga harusnya bisa. Ya, nah kami memfasilitasi teman-teman untuk meraih impian masing-masing. Tapi syaratnya apa? Semuanya harus berusaha dan semuanya harus semangat untuk cepat lulus. Ya, oke, itu sedikit penjelasan dari kami. Nanti mungkin banyak pertanyaan ya. Monggo kalau mau ada pertanyaan, tapi sementara itu saya kembalikan ke Bu Asti dulu. Monggo Bu Asti. Baik, terima kasih banyak Pak Anggit atas pemaparannya ya. Tadi juga sudah dijelaskan dan sedikitnya menjawab ya sebenarnya dari yang sudah ditanyakan sama teman-teman di form. Itu kan ada sebenarnya perbedaan dari kedua konsentrasi itu tuh yang mana gitu ya. Apalagi kalau masih pertama banget, saya yakin sih kayak masih ngawang gitu ya. Iki aku iso po ora gitu ya pasti ya. Nah, tapi barangkali teman-teman ada pertanyaan lanjutan ya. Boleh, nggak ada yang ngechat ini ya. Belum ada yang chat sama sekali. Apa ada yang mau open mic? Silahkan. Yang mau open mic bertanya langsung tentang konsentrasinya. Aman sepertinya. Semua udah paham ya? Ya. Sudah paham. Atau malah jadi bingung ini. Ya, mungkin saya tanyakan beberapa yang dari ini aja Pak, yang dari Ya. form ya, yang dari form. Oke. Nah, ini Pak, lucu nih Pak. Apakah digital bisnis dan fintech itu akan didominasi oleh coding dan hitung-hitungan? Wah, ini kayaknya kok agak alergi gitu Pak sama yang namanya Oh. matematika. Kira-kira gimana nih Pak? Enggak sih. Kalau digital bisnis itu lebih kepada coding, iya, gitu ya. Nah, itu karena memang aplikasi yang dibuat kan memang aplikasi atau sistem informasi. Tetapi ini kalau mau saya bandingkan ya, dibandingkan dengan kreatif multimedia, apakah tidak ada codingnya? Loh, ada. Ini loh. Ini kan ada nih, ya, menggunakan pemrograman C. Ini ada nih di sini. Nih. Artinya apa? Ya memang kita itu kan prodi SI ya teman-teman ya. Prodi SI itu sedikit banyak pasti semuanya itu ada teknologi tentang pemrograman. Nah, termasuk tadi misalnya AR VR tadi yang VR misalnya, ini ya yang ini ya, yang apa pameran tadi ya, itu bisa gimana? Ya pasti ada codingnya kan. Nggak mungkin kan simsalabim masuk kemudian bisa integrasi seperti itu, nggak mungkin. Nah itu. Jadi kalau ditanya mudah yang mana? Yang mudah semua, gitu ya. Kalau ditanya yang susah yang mana? Ya susah semua. Itu kan tergantung sudut pandang masing-masing, gitu. Tapi memang ada plus minusnya. Kalau teman-teman tidak punya daya imajinasi yang baik gitu ya agak susah juga ngambil kreatif dia. Mau membuat seperti apa kalau tidak punya daya imajinasi misalnya. Tapi kalau yang lebih kuat itu kepada logiknya ya ke digital bisnis, gitu ya. Nah, jadi semuanya itu punya plus dan minusnya. Terus satu lagi pesan saya gini, kalian mau jadi apa? Nah, itu dulu. Kalian itu mau jadi apa? Mau jadi yang ini tadi apa namanya? Yang pilihan tadi ya. Nah, inilah. Nah, ini mau jadi apa dari sini tuh?
Mau milih yang mana? Apakah ke content creator, atau ke AR/VR developer, atau ke project manager dan seterusnya gitu ya, programmer dan seterusnya. Itu kan ini mencerminkan dari apa pilihanmu tadi. Gitu. Loh, tapi mungkin nggak Pak, saya milih konsentrasi kreatif multimedia nanti jadi programmer. Ya hidup ini kan nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Ya hidup ini nggak ada yang tahu. Awalnya kreatif multimedia, setelah lulus terjunnya ke programmer. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting sukses kan gitu. Nah kita hanya mengantar saja supaya teman-teman itu memilih lebih dini, lebih awal, dan mempersiapkan skillnya itu lebih matang lagi. Kenapa? Kalau dua konsentrasi ini dikasihkan semua, itu nggak maksimal. Nggak akan maksimal. Kenapa? Ya satunya fokusnya kemana, satunya kemana, itu nggak maksimal. Sehingga kami pernah jadi dua. Nah, sesuai dengan passion masing-masing. Passionnya itu mau apa? Lebih ke aplikasi atau lebih ke multimedia, kan gitu. Nah, pada intinya kalau ditanya yang susah yang mana, ya susah semua. Kalau mudah yang mana, ya mudah semua. Ya tergantung orangnya. Gitu. Ya, tergantung Ya. mau pilih yang mana karena semuanya bisa jadi programmer loh. Kalau nggak jadi programmer nanti nggak akan ada yang namanya Pak Kardilah ya. Pak Nah, Kardilah itu betul juga sekali. programmer ya, tapi programmer game gitu ya. Jadi memang kalau di konsentrasi kreatif multimedia itu kalau teman-teman sukanya lebih ke mengarah ke ini ya pembuatan game karena itu tadi sudah dijelaskan ya. Jadi pas UTS gambaran final projectnya ya. Pas UTS nanti teman-teman diminta untuk membuat game sederhana aja ya karena ini masih pengenalan Unity-nya juga teman-teman ya. Pengenalan Unity-nya menggunakan bahasa C#-nya, kemudian apa di situ nanti teman-teman bikin scene game gitu ya sederhana. Tadi kan cuma game puzzle doang. Oh gini tuh caranya gitu. Teman-teman bisa belajar juga flowchart-nya. Oh ternyata seperti ini gitu ya. Kemudian nanti setelah cukup expert nih di setengah semester ya baru mulai nih masuk ke bikin AR. Nah, AR-nya itu sebenarnya kalau tadi contohnya masih yang simple ya kalau final project bukan final project sih untuk project-project yang dikerjakan oleh kakak angkatan kalian kemarin itu sih sudah lebih berkembang gitu ya. Contohnya nanti ada tambahan tombol-tombol interaktif lain gitu setelah muncul ada objeknya ngapain lagi nih. Nah, itu kan butuh ada apa kapasitas kita bisa ngoding juga gitu ya. Karena kan sebenarnya interaksinya ada di dalam situ. Nah, kemudian untuk final project yang di tahun ini mohon maaf saya menambahkan ya ini dari sisi dosen pengampu kreatif multimedia kebetulan ya. Nah, untuk final project-nya itu nanti kita akan lebih mengarah ke VR ya, VR yang website tadi. Jadi pastinya bukan individu ya teman-teman ya. Jadi kalau di konsentrasi itu jangan khawatir yang sudah dijelaskan oleh Pak Anggit, mau itu di fintech, mau itu di kreatif multimedia untuk project akhir teman-teman ini masih berkelompok gitu ya. Jadi bukan yang individu ngerjain seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak, kalau ini tentang nanti kelasnya akan dipisah atau hanya kelas pada makul konsentrasi. Nah, ini mungkin masalah kelas ya Pak. Jadi di semester 4 ini mereka belum tahu nih Pak, budayanya di Oh ya, semester 4 nih ya. ya semester 4 ya. Semester Ya, 4 kelasnya nggak dipisah. Ya, kecuali yang lulus MBKM banyak. Beda lagi nanti ceritanya. Tapi di defaultnya ya, saya bilang defaultnya. Default itu kalau tidak ada tidak ada tambahan-tambahan kasus ya, itu semester 1 sampai lulus itu tidak ada perubahan kelas. Sama temanmu ya itu terus gitu ya. Nah, sama kayak SD ya. SD kelas 1 sampai kelas 6 itu terus ya. Nah, tetapi untuk kelas konsentrasi itu nanti pasti campuran. Ya, campurannya bagaimana? Itu by default system itu. Teman-teman KRS itu otomatis langsung masuk kelas. Malah nanti ada ada pilih kelas kalau nggak salah ya. Di aplikasi dashboardmu itu nanti ada pilih kelas. Misalnya kita menawarkan di digital business ada 4 kelas, di kreatif multimedia ada 2 kelas ya. Teman-teman KRS milih mata kuliah itu nanti ada milih kelas, mau milih kelas berapa. Gitu ya. Mau milih kelas berapa? Kelas 1, 2, 3 atau 4 gitu. Misalnya kayak gitu. Sehingga nanti untuk kelas konsentrasi pasti nanti campuran. Ya, campuran dari kelas yang lain itu pasti ada. Nah, begitu ya. ya. Ini Mas Tanu Jaya ini ada Oke.
yang melambaikan tangan ini. Ya. Oh, ralat sebentar Pak. Tadi untuk Iya. yang pilih kelas itu di dashboard nanti munculnya biasanya di minggu-minggu awal setelah perkuliahan. Jadi bukan pas Oh, KRS ya bisa gitu. teman-teman. Iya, jadi di note Oh itu ya. biasanya di minggu-minggu awal perkuliahan Heeh. karena kelas campuran itu biasanya ada bentrok jadwal dan lain sebagainya. Biasanya nanti Ya. dari IC akan membukakan fitur untuk pindah kelas. Jadi nanti bisa memilih sendiri begitu. Memilih Tapi kelas. kalau Ya. awal KRS belum ada pilihan kelasnya masuk ke kelas berapa gitu belum. Otomatis itu ya. Ya. Tapi di situ tuh ada ini Bu. Jadi mereka akan milih kreatif multimedia berapa gitu. Jadi, Oh, oke. jadi pas milih Pas konsentrasi KRS-an. itu ya pas Ya. KRS-an ada kreatif multimedia 1, 2, berapa kelas yang ditawarkan gitu. Mereka bisa milih pada saat itu. Oh Nah, ya, yang pas pas bentrok bentrok itu Baru baru pindah ada kelas. pindah kelas. Itu Iya. memang di perubahan KRS. Nanti Nah, itu ya. biasanya teman-teman pas pindah kelas itu ada kendala. Nah, biasanya yang dipindah yang konsentrasinya atau kalau memang benar-benar nggak percaya yang wajib yang dipindah Wajib. gitu. Nah, ini karena kita itu juga tidak pernah tahu dashboard mahasiswa itu kayak apa. Saya Iya. nggak login mahasiswa masalahnya. Jadi Iya, mau nggak cerita pernah. sedetail itu ya kita Nggak bisa. ya itu cerita ini hasil dari info dari mahasiswa sendiri. Ya. Oke. Nah, Konsentrasi. ini Ya. penting Berarti Mas juga tapi ya. Tanujaya dulu. Mas Ya. Tanujaya itu mau nanya Oke, itu. Mas Tanujaya silakan. Baik, perkenalkan nama saya Tarunjaya Chandra Setiawan dari kelas SI 05 angkatan 22. Saya ada pertanyaan mengenai pemilihan matkul saat KRS. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi mungkin sudah dijawab ya untuk sebelumnya karena pertanyaannya yaitu kendala yang dialami itu kan sebelumnya saya pernah dengar cerita kalau cutting saya itu jika sudah memilih matkul konsentrasi mungkin ada chance atau probabilitas untuk kelasnya itu bertabrakan dengan kelas lain. Nah, mungkin makanya tadi seperti yang dibilang sama Ibu dan Bapak ada solusi yaitu IC akan memberikan pilihan untuk pindah kelas ya. Nah, lalu yang pertanyaan yang kedua yaitu jika misal saya memilih matkul pada jadwal KRS terakhir mungkin kayak memilihnya konsentrasinya itu pada saat hari-hari terakhir gitu, apakah saya akan tetap dapat kelas gitu yang tersisa? Mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab aja ya. Ya, silakan Pak. Teman-teman nggak usah khawatir, tetap akan dapat kelas ya, meskipun belakangan. Ya, tapi biasanya nanti akan ada masalah di kuota. Dan makanya ini kami tuh butuh banget data teman-teman tuh disurvei. Bu Eli sudah kirim ke survei ke angkatan belum ya? Ini baru. Nah, apa diisi sekarang aja? Jadi minatnya kemana? Mau menggunakan yang mana? Monggo formnya. Nah, jadi intinya itu masalah yang biasanya terjadi adalah kan kita membuat kuota kelas itu kan sesuai dengan jumlah ini ya, kuota peruangan. Kalau lab biasanya maksimal 70. Kalau kelas itu 70 juga udah penuh sih gitu ya. 75 maksimal lah gitu ya. Nah, kalau nanti kita sudah terlanjur buka kelasnya adalah 4 kelas untuk digital business dan 2 kelas untuk kreatif multimedia, nanti kalau teman-teman kelasnya, masalahnya adalah semuanya penuh kelasnya. Nah, kenapa kok kita tidak buka banyak langsung, Pak? Kalau kita buka banyak langsung, nanti ada kelas yang batal. Nah, terus yang jadi masalah adalah dosennya nanti nggak jadi ngajar, kan itu yang repot. Nah, makanya data teman-teman survei pilih konsentrasi itu penting banget. Maka ini silahkan diisi, ya pastikan malam itu sudah ngisi semuanya. Besok kita pertimbangkan, oh ini yang banyak itu kelas yang mana. Itu karena kita kan harus alokasi dosen nih, dosennya itu nanti berarti yang banyak kelas ini misalnya, yang banyak konsentrasi ini gitu kan. Nah gitu. Nah terus bagaimana kalau nanti di akhir tetap ada solusinya.
bagaimana nanti kita manualkan. Ya, kita manualkan, kita masukkan ke kelas yang paling sedikit, meskipun yang nggak ada sedikit, semuanya banyak ya, tapi paling sedikit. Itu. Terus kalau bentrok bagaimana? Konsentrasinya bentrok semuanya, maka nanti yang pindah adalah mata kuliah wajib. Ya, kalau tidak bisa pindah sendiri, kita bahkan nanti menggunakan form. Gitu ya Mas Tanu ya. Baik, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, masih ada lagi Mas Tanu yang mau ditanyakan? Mungkin cukup itu saja yang dari dalam pikiran saya. Oke, ya baik. Ini ada pertanyaan juga dari Mas Dimas yang di kolom chat itu Pak, untuk iya. memilih konsentrasi apakah ada syarat IPK-nya? Tidak ada teman-teman. IPK berapapun itu bisa masuk di konsentrasi apapun. Nah. Ya. Nah, yang tidak yang syarat IP itu ketika KRS, kalau IP ya, IP-nya kurang dari 3, maka tidak boleh ngambil 24 SKS. Kalau IP-nya 3 minimal, ya, maka nanti teman-teman semester 4 ini boleh ngambil 24 SKS. Tapi kalau konsentrasi tidak ada. Begitu? Ya. Ada lagi? Oke, ada lagi teman-teman yang mau open mic bertanya atau mau chat, silakan. Itu Ada. mau diisi itu surveinya ya? Ya, silakan bisa diisi, Ingin teman-teman pilih bisa konsentrasi. buka di unguin pilih konsentrasi, kecil semua ya tulisannya ya. Nah, ada lagi Pak yang tanya dari form pendaftaran ya. Kalau memilih konsentrasi tertentu, lalu ke depannya ingin magang, apakah magangnya harus sesuai dengan konsentrasi yang dipilih? Nah, itu. Ya, rekomendasinya begitu. Teman-teman sudah memilih suatu bidang ilmu, ya jangan pindah-pindah, nggak jadi expert. Ya, harapannya kan teman-teman itu milih itu, akhirnya jadilah expert di bidang itu. Gitu loh. Jadi kalau ada ada mahasiswa yang konsentrasinya itu digital bisnis gitu ya. Mereka magang itu jadi video editor. Biasanya itu sangat sulit. Bukan mempersulit sebenarnya ya, tapi memberikan insight. Mas, ini rapopo, apa nggak salah gitu loh. Nah, akhirnya saya jadi diskusi dulu. Nah, tapi ya kalau alasan mereka itu masuk akal dan yakin gitu ya paling ya boleh gitu. Tapi di awal pasti nanti akan saya tanya-tanya dulu. Ini gimana sih gitu loh. Konsentrasinya digital bisnis kok ngambilnya video editor, kan ya nggak nyambung. Nah, tapi ya sebenarnya nggak ada larangan juga, cuma kewajiban kami sebagai prodi itu mengarahkan kalian, mengarahkan teman-teman. Supaya apa? On track. Ya, supaya sesuai dengan jalurmu. Jalurmu itu apa? Ini ya sudah, jangan pindah-pindah gitu. Maka jadilah expert di situ. Gitu ya. Ya. Nggak ada larangan, tapi direkomendasikan gitu ya. Oke. Sampai ke tahapan skripsi ya Pak ya, maksudnya sampai ke tahapan pengambilan jalur kelulusan itu mau teman-teman ke skripsi yang reguler maupun yang non reguler, kalau bisa itu disesuaikan dengan konsentrasi yang sudah dipilih. Betul. Jadi biar memang bidang lulusannya itu tuh nanti bisa menciptakan yang tadi sudah dijelaskan Pak Anggit ya, arahnya itu mau kemana. Nah, mungkin ada tambahan lagi yang tentang UI UX Pak, karena ini UI UX termasuk tema yang cukup lumayan juga ya, karena banyak banget ini mahasiswa kakak angkatan kalian terutama yang sudah semester atas itu mengambil di UI UX. Kira-kira kalau mau ngambilnya UI UX ini masuk nggak Pak di 2 konsentrasi atau lebih condong kemana nih Pak? Saran kalau UI UX itu sebenarnya kan 2 konsentrasi itu masuk. Tapi nanti syarat terakhir adalah harus minimal front coding view. Jadi nanti HTML, CSS, JavaScript itu ada di sana. Jadi aplikasinya itu bentuknya bukan terus Figma gitu ya. Figma prototype diklik enggak, tapi sudah bentuknya adalah prototype coding. Nah, jadi ini minimal nanti HTML, kalau web ya, minimal HTML, kemudian JavaScript, CSS itu jelas sampai nanti seluruh aplikasi itu front-end-nya jadi. Boleh enggak ya? Boleh-boleh saja. Nah, kenapa? Ya memang kenyataannya di dunia kerja itu sekarang tidak ada yang namanya webmaster yang dari desain sampai ngoding semua jadi satu orang, itu udah nggak ada. Adapun paling ya sedikit lah. Arahnya itu ya kalau frontend ya frontend aja. Kalau backend ya backend aja. Maka prodi itu menyesuaikan kondisi dengan industri seperti apa.
Sehingga kalau teman-teman pengen UI UX boleh, cuma hasil akhirnya harus coding view, harus ada codingnya. Kalau web ya tadi HTML, CSS, JavaScript itu jadi bagaimana jalan ya harus jalan. Gitu. Ya kalau kan kita menciptakan expertnya apa bidangnya UI UX berarti ya bisa menciptakan dari front end-nya itu. Gitu. Tapi kalau back end ya back end aja. Nah, bedanya apa kalau back end berarti semua ada ini ada penekanannya. Jadi kalau teman-teman back end, front end-nya itu ya sekedarnya aja boleh. Yang penting ada aja. Kalau backend semua kan ya mau gimana demonya gitu ya. Tapi kalau ada front end sekedarnya ya tidak harus bagus. Yang penting back end-nya jalan gitu. Oke, itu ya. Nah, nanti untuk yang UI UX yang di kreatif multimedia sama ya sebenarnya teman-teman, game itu juga punya tampilan karena pada dasarnya UI UX itu tuh memang lebih ke dari sisi tampilan. Nah, contohnya kalau UI UX yang ada di game itu bisa kita research dari ini gambarnya begitu ya, gambarnya untuk anak-anak ini sudah sesuai atau belum, dari sisi penggunaan warna itu psikologinya ini sudah benar atau belum, layout atau tata letak dari penggunaan menu-menu atau tata letak dari atau bisa jadi kalau UI UX game itu kalau gamenya yang game serius ya, kalau teman-teman suka game online, nah penambahan reward, terus penambahan ada badge atau komponen-komponen game lain itu juga mempengaruhi dari sisi UI UX. Jadi nanti agak berbeda UI UX-nya ke game sama UI UX-nya ke website atau aplikasi seperti itu. Tapi semuanya punya sama, namanya UI UX juga. Oke. Kemudian, nah ini juga cukup yang cukup penting juga ya Pak Anggit kayaknya, tentang spesifikasi peralatan lagi. Mungkin kayak Betul, apa senjatanya gitu betul. Pak. Kalau Ya misalkan senjata. kita milih konsentrasi itu mah kalau antara fintech sama kreatif multimedia nih, ini kira-kira gimana nih spek-spek komputernya? Ya yang sudah kita ketahui umum ya kalau ngambil multimedia kan memang ya secara umum kan spek alatnya komputernya itu lebih tinggi daripada yang digital bisnis. Itu sudah rahasia umum juga ya, bukan rahasia juga sudah terbuka secara umum ya karena memang kebutuhannya kan. Kalau digital bisnis itu yang penting punya laptop, ada browsernya, bisa diinstal Visual Studio, bisa diinstal Apache, ya udah jalan. Bisa diinstal Python jalan dah. Tapi kalau kreatif multimedia kan memang ada spek khusus. Lah, bagaimana Pak kalau nggak punya? Sebenarnya ada komputer lab, ya. Komputer lab itu bisa digunakan, tetapi kan tidak sesering atau seintens kalau kita punya sendiri. Nah, makanya itu tadi juga jadi satu pertimbangan ya teman-teman ya, pertimbangan kalau nggak punya alat ngambil kreatif multimedia itu juga ya bisa sih, usahanya bisa. Ya kayak saya dulu ya, saya kuliah dulu punya komputer itu pada semester 4. Semester 4 bukan komputer bagus, komputer ala kadarnya ya. Jadi semester 1, 2, 3 itu ya gimana caranya ngerjain tugasnya beres gitu aja. Susah nggak? Ya susah. Ya, akhirnya lancar itu semester 4 itu benar-benar lancar ya. Kuliah juga lancar, tugasnya bisa dikerjakan di kos sendiri dan seterusnya. Tapi sebelumnya itu ada lebih. Ya, yang saya harus nebeng temen, terus baik-baikin gitu, gitu ya, supaya bisa boleh dipinjam, terus sering ke warnet. Dulu ada warnet ya, nggak ada sekarang itu ya. Nah, kayak gitulah. Jadi agak panjang usahanya. Tapi kalau sudah punya sendiri, itu ya sudah tinggal dipakai latihan tiap hari bisa. Itu ya, itu pertimbangannya. Ya. Tapi kalau memang yakin di kreatif multimedia, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Itu bagus ya. Prospeknya juga banyak kerjanya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sudah dijelaskan ya, karena memang kalau di kreatif multimedia itu teman-teman tadi sudah dipaparkan oleh Pak Anggit itu lihat ada bagian kurikulumnya ya. Nah, next setelah semester 4 di semester 5 itu ada yang namanya 3D environment. Nah, di situ juga teman-teman belajar tentang 3D ya. Jadi menggunakan software 3D Blender begitu kan, itu juga lumayan juga ya kalau kita install di laptop gitu, karena
kayak teman-teman main game gitu kan ya, kalau misalkan spek komputernya apa namanya agak rendah gitu kan kelihatan 3D-nya juga rendet gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya sama lah kayak gitu. Tapi kalau saya kira sekarang laptop mahasiswa sekarang tuh udah lebih bagus-bagus ya Pak ya, daripada punya Oh kita. iya, kita Kayaknya dulu kayaknya Pentium. sebenarnya tuh tinggal memantapkan diri aja gitu ya mau kemana gitu. Kayaknya semuanya tuh bisa Ya, sebenarnya. Kalau dari sisi laptop yang dimiliki gitu. kita dulu Pentium 4. Masih Di zaman saat era dual core kita Pentium 4 gitu ya. iya. Kalau sekarang udah gak ada itu Pak ya. Oke. Saya masih Pentium 2 Bu Asli. Oke, Itu oke, oke. perjuangan. Aduh, itu udah. Kalau udah orang tua tuh zaman dulu mulu ya, Pak ya. Oke, Nah, ini oke, oke, dia. oke, oke. Kita skip lagi, kita skip langsung. Ya, Teman-teman ada yang enggak. mau open mic lagi nanya? Karena saya rasa untuk pertanyaan yang di form pendaftaran kurang lebih sudah kita bacakan ya. Sisanya itu sebenarnya cuman masih bingung aja gitu. Nah, tinggal kebingungannya ini silakan segera diuraikan gitu. Atau kalau misalkan memang masih bingung lagi ya ditanya lagi di sini mumpung kita masih ada waktunya. Tuh. Gimana? Adakah? Adakah? Kayaknya sudah tidak ada ya. Kalau dari Bu Eli ada yang mau ditambahkan, Bu? Teman-teman jangan lupa juga ya, ini tolong isi surveinya ya. Unguin pilih konsentrasi. Jadi gampang banget ya. Pollingnya tuh isiannya cuma gampang banget ya. Tinggal pilih aja kira-kira mau ambil yang digital bisnis atau yang kreatif multimedia dan metaverse. Tadi juga sudah dijelaskan ada banyak banget ya kalau mau ke UI UX, kalau teman-teman mau UI UX-nya lebih ke mobile atau website gitu ya, yang aplikasi terutama itu kalian bisa ambil ke konsentrasi digital business dan fintech karena memang digital business dan fintech ini arahnya lebih ke aplikasi-aplikasi berbasis mobile atau website ya yang tadi sudah diperlihatkan Pak Anggit gitu contohnya ada kayak e-commerce kayak gitu ya jadi lebih ke sana tapi kalau misalkan memang arahnya mau lebih ke membuat game gitu ya terus belajar bikin AR atau bahkan sampai ke VR yang nanti mengarah ke metaverse gitu ya karena metaverse itu sebenarnya tinggal dilanjutin ke arah apa namanya multi user. di-online-kan ya kan di-online-kan dan ada interaktifnya. Nah, itu Ya, udah multi user. metaverse gitu. Ya, multi user itu sebenarnya. Tapi apa kalian bisa pilih yang konsentrasi kreatif multimedia dan metaverse itu tadi. Oke. Dari Bang Anggit ada tambahan sebelum kita cukupkan sekian? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya sih, Pak. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, itu saya buka, tapi saya ngisi materi belum saya tutup. Nah, nanti sebelum saya kembalikan lagi ke Bu Asti, saya tutup dulu. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu, sukses, cepat lulus, cepat kerja, cepat sukses di luar. Gitu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Pak. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah join. Jangan lupa yang tadi form survei lagi kayak orang Sunda ya. Form surveinya jangan lupa diisi gitu. Bener-bener ini minta tolong gitu karena dari Prodi juga pengen ngelihat nih kira-kira banyakan mana nih antara kreatif multimedia sama digital fintech karena kita juga harus ini ya buka-buka kira-kira buka berapa kelas begitu ya. Nah, jadi teman-teman yang enggak hadir di sini pun minta tolong bisa di-share ke teman-temannya. Yuk isi ini isi gitu ya. Karena untuk angkatan 22 konsentrasi itu tuh wajib banget harus diambil gitu ya. Oke, dari saya juga cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, Pak, Bu.